coba untuk menukui sejarah. Anak pertama tuh kan Nabi Ismail, 14 tahun bedanya dengan Nabi Ishak. Mereka ganti tuh, Nabi Ishak anak pertama. Anak yang kedua Nabi Ismail. Itu mereka rubah sendiri. Mereka pangkas dari 2.600 tahun jarak Nabi Ibrahim ke Rasulullah, itu menjadi 2.400 tahun. Diambil 200 tahun untuk membuat sejarah baru versi mereka. Seolah-olah Yahudi inilah keturunan yang paling hebat dari Nabi Ibrahim. Itulah yang mereka bikin pembenaran sendiri, Ustaz ya? Iya. Tadi menarik ketika Ustaz bilang ada 124.000 nabi yang lahir di dari 110.000, cuma 12 nabi yang bukan Bani Israil. Bayangkan. Jadi Bani Israil itu ratusan ribu kan? 98% nabi Bani Israil. Kalau komplek Masjidil Aqsa, coba tahu Ustaz, itu bisa menampung berapa orang? 100.000 nyampe nggak? Apa 10.000? Kayaknya sih nggak nyampe. Kayaknya 50.000. 50.000 bisa. 50.000 ya? 50.000 bisa. Jadi menurut saya, kalau misalnya, saya juga kemarin habis dengar dari salah satu Ustaz juga ya, bahwa ketika Rasulullah SAW dulu menjadi imam para nabi di Masjidil Aqsa, berarti 124.000 nabi tersebut sholat bareng di Aqsa. Katanya kalau kita sholat dimanapun lantai Masjidil Aqsa, berarti kita berada di jejak kakinya salah satu nabi. Betul. Masya Allah. Berarti ketika dulu mengimami para nabi, lebih luas dari itu berarti sebenarnya? Lebih luas dari itu sebenarnya. Melebarnya gitu ibaratnya? Betul. Masya Allah, luar biasa. Dan Jadi, nabi kita yang menjadi imamnya nih, insya Allah. Itu kebenaran Rasulullah SAW. Nantilah kita bahas khusus keutamaan Rasulullah, luar biasa. Masya Allah, kayak perlu lagi kita itu ngomong. nanti terkait dengan keutamaan akhir zaman. Nanti ada kebanggaan antara sahabat dengan umat akhir zaman. Dimulai dari kemuliaan Rasulullah SAW. Ini tuh menarik, insya Allah. Wah, ini kayaknya emang ada sisi berikutnya yang perlu kita obrolin nih. Nah, ini menarik teman-teman semua. Terima kasih untuk respon yang masuk ke kita ya. Yang mengirimkan pertanyaan masuk ke kita. Kita akan coba bacakan pertanyaan tersebut yang nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz Rahmat Baikuni. Nah, ini pertanyaannya, Ustadz, orang Afghanistan atau yang disebut Taliban itu kan asal-usulnya bagian dari Bani Israel yang tersebar ke arah timur. Betul kita, Ustadz? Dan kemudian memeluk Islam. Kalau yang Anda maksudkan mereka akan mendatangi Baitul Maqdis dengan bendera hitam, apa maksudnya datang untuk berperang dengan bangsa Yahudi di sana, Yerusalem? Jadi akan terjadi perang di antara turunan Bani Israel walaupun berbeda agama. Gitu. Apakah mungkin itu? Sepertinya kalau saya ada pandangan yang berbeda justru. Nabi Nuh alaihissalam itu kan diutus menjadi Nabi dan Rasul pada usia 480 tahun. Beliau dakwah 120 tahun, hanya sedikit yang beriman. Maka di usia beliau 600 tahun itulah terjadi hukuman Allah kepada kaumnya. Kaum Armenia di Sumeria. Armenia mereka tuh? Armenia, Arman. Nah, itu di wilayah Mesopotamia. Kota Arman. Nah, itu terjadi banjir di perkiraan tahun 3150 sebelum Masehi. Nah, Nabi Nuh tuh punya 5 anak laki-laki. Yang pertama Abir, itu meninggal sebelum terjadi banjir. Yang kedua Kan'an, meninggal karena tidak beriman, karena banjir. Yang tiga ini beriman, ikut bersama Nabi Nuh dalam perahu. Dan itu terdampar di bukit Judi, Turki Utara. Nah, manusia yang ada di muka bumi adalah yang ada di perahu, selebihnya habis. Nah, setelah banjir reda, maka mereka kemudian turun menebar peradaban manusia kembali. Yafis itu menggara ke atas, naik melahirkan Eropa dan Balkan. Nah, dari Yafis inilah justru lahirnya Afghanistan. Bangsa Afghanistan itu kan Balkan. Balkan itu kemungkinan dari Balkan, Kaukasus, Cina, itu dari Yafis. Oh, bangsa-bangsa yang stan itu dari... Ya, betul. Hurosan. Jantungnya Hurosan. Dan itu dari Yafis inilah lahir Ya'juj Ma'juj. Aduh, menarik juga nih Gog Magog. Dari anaknya anaknya Yafis, cucu Nabi, berarti dari cucunya Nabi Nuh, Magug bin Yafis. Yafis punya anak Magug. Nah, dari Magug inilah lahir Ya'juj Ma'juj. Kalau orang Inggris menyebutnya Gog Magog, Gog Magog. Nah, Syam turun ke bawah melahirkan bangsa Arab, Semitis itu tadi. Syam melahirkan bangsa Palestina, Suriah, Libanon, dan Arab. Apakah tanah Syam itu tanahnya di buku beda lagi? Itu gimana? Tanah Syam itu maksudnya diambil dari nama beliau, Syam itu.
Diambil dari nama Sam ini. Adapun Ham yang terakhir yang kelima itu turun agak ke barat laut melahirkan Mesir dan Afrika. Kalau kita ini berarti dari mana? Kalau kita dari Nabi Ibrahim kemungkinan dari istri yang ketiga, Kuntura Berarti Sam juga? Iya dari Sam.